Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Didi. Kali ini kita akan membahas soal-soal dimensi 3 tentang sudut antara bidang dan bidang. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Sudut antara bidang dan bidang. Kamu perhatikan, sudut antara bidang V dan bidang W yang berpotongan adalah sudut yang dibentuk oleh garis G yang terletak pada bidang V dan garis H pada bidang W. Masing-masing garis G dan H tegak lurus terhadap garis potong bidang V dan bidang W. Nah, dari gambar ini kamu perhatikan, alfa adalah sudut antara bidang V dan bidang W. Nah, sekarang kamu perhatikan langkah-langkah dalam menentukan sudut antara dua bidang. Yang pertama, tentukan garis potong kedua bidang. Kemudian ambil satu titik pada garis potong dua bidang, misalnya titik T. Kemudian yang ketiga, buat garis pada bidang pertama melalui titik T dan tegak lurus garis potong, misalnya garis G. Yang keempat, buat garis pada bidang kedua melalui titik T dan tegak lurus garis potong, misalnya garis H. Nah, sudut antara garis G dan H adalah sudut antara dua bidang tersebut. Oke, bisa dipahami ya? Diketahui kubus ABCD EFGH, jika θ adalah sudut antara bidang AFH dan EFH, maka kita diminta untuk menentukan nilai sin θ. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita gambar kubusnya ya. Nah, kemudian kita gambar bidang AFH, yaitu ini yang merah. Kemudian kita gambar bidang EFH. Nah, kedua bidang ini berpotongan di garis FH. Nah, untuk menentukan sudutnya, kamu perhatikan, sudut antara bidang AFH dan EFH itu diwakili oleh garis AO dan garis EO, yaitu sudut θ. Nah, sekarang kamu perhatikan, kita misalkan rusuk kubus adalah 2. Maka kita bisa menentukan panjang EO, yaitu setengah dari EG. EG merupakan diagonal bidang, sehingga panjang EO adalah akar 2. Nah, kamu perhatikan segitiga AEO. Segitiga AEO adalah segitiga siku-siku di E. Nah, kalau kamu perhatikan gambarnya seperti ini ya. AEO siku-siku di E. Panjang AE adalah 2, kemudian panjang EO adalah setengah akar 2. Nah, di sini sudut θ-nya. Maka kita lanjutkan, kita bisa menentukan panjang AO, yaitu sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah EO kuadrat. Sehingga kita dapatkan akar 4 tambah 2 sama dengan akar 6. Nah, kemudian kita bisa mencari sin θ, yaitu sama dengan AE per AO, atau biasanya istilahnya depan per miring. Nah, selanjutnya kita ganti nilai AE itu adalah 2 per akar 6. Berarti kita sederhanakan dengan merasionalkan penyebut menjadi sepertiga akar 6. Jadi sudut antara bidang AFH dan EFH, nilai sin θ-nya adalah sepertiga akar 6, atau jawabannya yang E. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lihat, diketahui 5 segi 4 TABCD dengan rusuk-rusuk tegak 15 cm. Kemudian alas ABCD berbentuk persegi panjang dengan AB sama dengan 10 cm dan BC sama dengan 12 cm. Jika alfa adalah sudut antara bidang TAB dengan bidang alas ABCD, nah kita diminta menentukan nilai sin alfanya. Sekarang kita gambar dulu limasnya seperti ini. Limas TABCD dengan tinggi TO. Nah, kamu perhatikan ini adalah bidang diagonal ya dari alas ABCD, yaitu AC dan BD. Kemudian kita gambar kembali bidang TAB ya, kemudian alas dari ABCD. Nah, sehingga mereka berpotongan di garis AB. Nah, untuk menentukan sudutnya, kamu perhatikan, kita tarik garis TE ya, yang merupakan tinggi dari AB, kemudian kita buat dari E menuju O. Sehingga, kamu perhatikan, sudut antara bidang TAB dan alas ABCD diwakili oleh TE dan EO, sehingga membentuk sudut alfa. Kamu perhatikan segitiga TEB, ya, segitiga TEB ini merupakan segitiga siku-siku di E ya. Nah, kita cari panjang TE-nya, yaitu akar dari TB kuadrat dikurang EB kuadrat. Sama dengan 15 kuadrat dikurang 5 kuadrat sama dengan akar 200.
Nah, ini kalau kita sederhanakan menjadi 10 akar 2. Nah, selanjutnya kamu perhatikan segitiga T ya, EO. Nah, ini adalah segitiga siku-siku di O ya. Nah, kita cari panjang dari TO-nya, yaitu TO sama dengan akar TE kuadrat dikurang EO kuadrat. Berarti sama dengan 10 akar 2 kuadrat dikurang 6 kuadrat ya, karena EO itu setengah dari BC. Nah, kita lanjutkan menjadi akar 164. Ini kita sederhanakan menjadi 2 akar 41. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan nilai sin alfanya, yaitu TO per TE atau depan per miring. Nah, kita masukkan nilai TO-nya 2 akar 41, TE-nya 10 akar 2. Sehingga kita dapatkan sin alfanya sama dengan 1 per 10 akar 82. Atau jawabannya yang D. Oke, bisa dipahami ya? Ketahui 5 segi 4 beraturan TABCD, panjang rusuk tegaknya adalah akar 11 cm, dan panjang rusuk alasnya 2 akar 2 cm. Nah, kita diminta menentukan sudut antara bidang TAD dan TBC, yaitu sudut alfa. Nah, nilainya yang diminta adalah cos alfa. Nah, sekarang kita gambar dulu 5 TABCD-nya, ya, dengan tinggi TO. Nah, kita buat bidang-bidangnya, yaitu bidang TAD, kita perhatikan yang warna merah, dan bidang TBC. Nah, untuk menentukan sudut antara bidang TAD dan TBC, maka kita ambil ya tinggi dari kedua segitiga ini. Perhatikan gambar ini, yaitu TE dan TF, sehingga membentuk segitiga TEF. Kamu perhatikan, TEF di sini sudutnya adalah alfa, yaitu di titik T ini ya. Nah, selanjutnya kamu perhatikan sudut antara TAD dan TBC tadi diwakili oleh garis TE dan TF membentuk sudut alfa. Oke, bisa dipahami ya? Selanjutnya kamu perhatikan panjang EF adalah 2 akar 2 ya, karena kalau dari gambar ini sama dengan panjang AB. Nah, selanjutnya kita cari panjang TE dengan melihat segitiga TEB yang siku-siku di E. Nah, sehingga TE itu sama dengan akar TB kuadrat dikurang EB kuadrat. Nah, kamu perhatikan kita ganti TB kuadrat, yaitu TB itu adalah rusuk tegaknya, jadi akar 11 kuadrat dikurang EB kuadrat. Nah, EB adalah setengah dari BC ya. Maka kalau kita lanjutkan menjadi akar 9. Ya, sama dengan 3. Oke. Nah, kita ketahui bahwa panjang TF itu sama dengan EF, berarti sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari cos alfa ini dengan menggunakan aturan kosinus. Berarti cos alfa itu sama dengan TF kuadrat ditambah TE kuadrat min EF kuadrat per 2 kali TF dikali TE ya. Jadi, kuadrat dari sisi-sisi yang mengapit sudutnya dikurang dari kuadrat sisi di depan sudutnya dibagi 2 kali sisi di depannya. Oke, kita lanjutkan. Berarti menjadi 3 kuadrat tambah 3 kuadrat dikurang 2 akar 2 kuadrat per 2 kali 3 kali 3. Berarti kalau kita sederhanakan menjadi 18 dikurang 8 per 18. Berarti sama dengan 10 per 8 atau cos alfanya sama dengan 5 per 9. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, mudah bukan? Diketahui balok ABCD EFGH dengan panjang AB sama dengan AD sama dengan 10 cm dan AE sama dengan 5 cm. Jika alfa adalah sudut antara bidang BDE dan BDG, maka kita diminta menentukan nilai sin alfa. Nah, kita gambar dulu baloknya dan bidang BDE serta BDG ya. Nah, kamu perhatikan ini ya, mereka berpotongan di satu garis yaitu di BD. Nah, kalau kita buat ya, ini ya, mewakili ya. Jadi EP itu mewakili dari segitiga BDE, sedangkan PG itu mewakili dari segitiga BDG. Nah, titik P itu adalah titik tengah bidang ABCD, hasil perpotongan diagonal AC dan BD. Nah, selanjutnya kamu perhatikan, sudut antara bidang BDE dan BDG
itu diwakili oleh garis EP dan PG, tadi sudah kita sebutkan ya, sehingga membentuk sudut alfa. Selanjutnya, kamu perhatikan segitiga PEG. Nah, kita perhatikan segitiga PEG ya. Di sini kamu perhatikan PE dan PG ini panjangnya sama ya. Jadi nanti kita cari, kemudian EG ini adalah diagonal bidang. Sehingga kita cari dulu EG-nya, yaitu akar dari EF kuadrat tambah FG kuadrat, berarti sama dengan 10 kuadrat tambah 10 kuadrat, sama dengan akar 200, sama dengan 10 akar 2. Kemudian kita cari panjang dari EP ya, yaitu akar dari EA kuadrat tambah AP kuadrat. Berarti sama dengan 5 akar 2 ditambah 5 akar 2 ya. Nah, ini sama dengan akar 75 sama dengan 5 akar 3. Nah, untuk mencari sin alfanya, kita cari dulu kosinus alfanya ya. Nah, untuk mencari kosinus alfa, kita gunakan aturan kosinus, yaitu cos alfa sama dengan PE kuadrat tambah PG kuadrat min EG kuadrat per 2 kali PE kali PG. Nah, kita substitusi nilainya. Nah, 5 akar 3 kuadrat tambah 5 akar 3 kuadrat dikurang 10 akar 2 kuadrat per 2 kali 5 akar 3 kali 5 akar 3. Berarti kalau kita lanjutkan menjadi 75 tambah 75 dikurang 200 per 150. Nah, ini kalau kita lanjutkan, cos alfa sama dengan min 50 per 150, atau kalau kita sederhanakan menjadi min 1/3. Nah, tanda minus ini berarti sudutnya ada di kuadran 2. Nah, setelah kita dapatkan ini, kita abaikan dulu minusnya ya, karena di kuadran 2 nilai sinus itu positif. Kita buat dulu segitiganya seperti ini. Nah, ini sudut alfa, kemudian cos itu kan samping per miring ya, berarti 1 di sini, 3 di sini. Nah, kita bisa cari depannya nih. Berarti depan sama dengan akar 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat, sama dengan akar 8, sama dengan 2 akar 2. Sehingga kita bisa dapatkan sin alfa sama dengan depan per miring, yaitu 2 akar 2 per 3. Atau dari sini jawabannya adalah yang E. Oke, bisa dipahami ya? Alhamdulillah, pembahasan materi dimensi 3 tentang sudut antara bidang dan bidang telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.